Wacana memindahkan ibu kota menimbulkan pro dan kontra. Apalagi biaya yang digunakan tidaklah murah. Menurut estimasi pemerintah, biaya yang digunakan memindahkan ibu kota dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan mencapai 469 triliun. Bagaimana cara menanggulanginya dan apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan? Kita saksikan program Parlemen Bicara. Namun sebelum itu kita akan saksikan profil dari anggota Komisi 11 DPR RI berikut ini. Uskara dilahirkan di Sungguh Minasa pada tanggal 9 Desember tahun 1965. Pendidikan dasar ditempuh di SDN Sungguh Minasa, dilanjutkan menempuh pendidikan menengah di SMAN 1 Sungguh Minasa. Gelar sarjana diperoleh beliau di Fakultas Ekonomi YPUP Makassar pada tahun 2005 dan meraih gelar magister atau strata 2 di Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin jurusan Kesehatan Masyarakat pada tahun 2010. Sosok Amir Uskara sebelum sukses menjadi politisi dan anggota DPR RI merupakan seseorang pekerja keras. Sejak saat muda, beliau aktif di berbagai organisasi dan juga membantu kakeknya berdagang. Hasil dari kerja kerasnya tersebut, Amir Uskara berhasil menjadi anggota DPR RI. Namun, jauh sebelum itu, pada tahun 2004 sampai 2009, beliau sempat menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Goa. Sebelum menjadi politisi Partai Persatuan Pembangunan, perjalanan dalam bidang organisasi juga bisa dikatakan cemerlang. Amir Uskara pernah menjadi Wakil Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan menjadi Ketua Gerakan Pemuda Ansor. Tidak sampai di situ, selain menjadi organisatoris dan politisi yang terbilang sukses, Amir Uskara juga merupakan seorang pengusaha sukses di Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau pernah menjadi Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Hal ini menjadi bukti bahwa Amir Uskara merupakan pengusaha handal. Tak banyak orang yang tahu jika Amir Uskara merupakan satu-satunya anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan yang pernah duduk di Badan Anggaran dan Komisi 11 yang membidangi masalah keuangan. Dalam banyak hal, Amir telah banyak terlibat langsung melahirkan undang-undang pajak, keuangan, dan amnesti pajak. Amir merupakan sosok yang dikenal santun dan murah senyum ini. Banyak disukai dan dipercaya oleh masyarakat di daerah pemilihan Sulawesi Selatan 1 yang meliputi Kabupaten Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Selayar, dan Kota Makassar. Itulah profil singkat anggota DPR RI dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan Bapak Amir Uskara yang fokus dalam bidang keuangan. Pemirsa, masih bersama saya Hilman Hidayat dalam program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Saat ini saya sudah bersama narasumber kita, Bapak Amir Uskara, anggota Komisi 11 DPR RI dan juga anggota Banggar DPR RI. Seperti yang tadi saya telah sampaikan, kita akan membahas tentang rencana pemindahan ibu kota negara baru Republik Indonesia. Dari Jakarta sudah ada calonnya, yaitu 2 kabupaten, Kabupaten Penajem Pasar Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kita akan lebih lanjut membicarakan dengan narasumber kita yang telah hadir. Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana kesibukan Bapak hari ini Pak? Ya memang menjelang berakhirnya masa jabatan untuk periode ini, teman-teman sepertinya ingin menyelesaikan semua PR yang ada sehingga kita punya aktivitas
agak tinggi sampai menjelang tanggal 30 Tapi ini. sempat menarik tuh Pak, DPR sempat banyak demo, banyak aksi, banyak kritik dari para mahasiswa, bahkan teman-teman STM juga pun hadir nih Pak ke gedung DPR. Ini bagaimana Pak tanggapan Bapak terkait dengan aksi-aksi yang telah ada? Artinya kan itu dinamika yang ada, dan saya yakin teman-teman baik itu mahasiswa maupun adik-adik kami yang masih pelajar itu demo itu hanya karena korban isu yang mereka sebenarnya tidak tahu substansi apa yang kita sudah sepakati DPR bersama pemerintah. Kalau mereka bisa paham secara utuh, saya yakin mereka akan kembali mendukung. Nah ini kita bicara tentang soal pemindahan ibu kota nih Pak. Ya. Pemerintah telah menetapkan ya Pak ya, 2 kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Ya. Nah, menurut Bapak sebagai anggota Komisi 11 dan Badan Anggaran, sebenarnya alasan utama atau urgensi nih Pak, yang paling utama kenapa kita harus pindah dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur? Padahal kita tahu Jakarta pembangunannya sudah sangat melesat. Nah ini bisa dijelaskan? Ya, saya kira kalau kita melihat dari sisi masyarakat, saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya kondisi yang terjadi di Jakarta ini, kalau saya berandai-andai seandainya saya presiden, mungkin sudah lama saya harus pindahkan dari Jakarta. Jadi kayak ingin mengatakan urgensinya pertama tentu kita ingin mobilitas dari aparatur negara maupun mobilitas masyarakat yang ada di ibu kota itu harusnya tidak terganggu oleh kemacetan, tidak terganggu oleh kebisingan-kebisingan yang ada. Makanya saya pikir Pak Jokowi atau pemerintah saat ini dengan sebuah keberanian yang mungkin belum dimiliki oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya, itu berani mengatakan bahwa mari kita pindah sama-sama. Dalam artian ibu kota pemerintah mari kita pindahkan. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah, saya mengatakan bahwa sebenarnya sudah, kalau kita cerita urgensi, itu harusnya sudah lama. Harusnya pemerintah sebelumnya itu sudah memikirkan itu. Bahkan kalau kita flashback ke belakang, sebenarnya Pak Soekarno pun sudah pernah memikirkan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan waktu itu dengan Kalimantan Tengah. Berarti hari ini Pak Jokowi berani nih Pak untuk menetapkan. Saya menganggap itu sebuah keberanian dari seorang pemimpin yang mengatakan bahwa ya mungkin ini tidak populis, tapi saya kira untuk kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa, kepentingan negara, dan kepentingan masyarakat juga termasuk menjadi salah satu urgensi yang menyebabkan Jokowi punya keberanian itu, dan saya harus apresiasi itu. Tapi yang paling banyak sorotan ini kan Pak, memindahkan ibu kota ini kan bukan hanya sekedar memindahkan pusat pemerintahan dan lain-lain, banyak pembangunan yang harus dilakukan, dan ini memakan anggaran yang cukup besar, 469 triliun, padahal katanya kondisi perekonomian kita juga kurang baik. Nah ini bagaimana Bapak? Nah tentu pemerintah punya opsi-opsi terkait dengan anggaran. Kemarin pemerintah sudah mengatakan bahwa untuk dana APBN itu kita minimalkan, dan kita tentu ingin kerjasamakan dengan pihak ketiga, apakah itu pihak swasta atau mungkin apakah sharing pembiayaan. Itu yang sementara digarap oleh pemerintah berdasarkan laporan yang kita terima dari Bappenas sebagai salah satu mitra Komisi 11. Sehingga ketika Bappenas mepresentasikan terkait dengan rencana pemindahan ibu kota ini kepada kami di Komisi 11, kami justru mengatakan bahwa kenapa nggak dari dulu loh ini dilakukan. Artinya kalau terkait dengan anggaran yang dibutuhkan memang besar, tapi dengan skema yang dibuat oleh pemerintah dalam membagi antara porsi APBN, kemudian porsi swasta dan porsi kemitraan, itu saya kira sesuatu yang dibanding dengan manfaat yang kita dapat itu sesuatu yang sangat wajar saya pikir. Berarti nggak usah khawatir Pak kerjasama dengan swasta atau nanti ditanyakan atau seperti apa? Ya, saya kira model-model kerjasama, misalnya pakai itu sharing pembiayaan atau mungkin nanti bangunan swasta yang nanti akan disewakan dan lain-lain, itu saya kira sesuatu yang memang kalau kita lihat skema yang dibuat oleh pemerintah sangat wajar. Cuma memang yang namanya pemindahan ibu kota seperti tadi tentu butuh waktu yang panjang, waktu yang besar. Kalau misalnya pemerintah menargetkan sudah mau pindah tahun 2024, ya kita sih appreciate. Cuma kan kita juga harus menghitung apakah dengan 2024 itu memang pemerintah sudah bisa merealisasikan itu. Kalau misalnya hanya untuk memindahkan istana negara, kemudian beberapa infrastruktur utama yang ada di sana, saya kira boleh-boleh saja. Berarti nggak cukup waktu 5 tahun ini Pak ya? Saya kira itu masih butuh waktu sampai 10 tahun ke depan. Putrajaya saja dipindahkan itu kan sekitar 20 tahun. Itu hanya bergeser, bukan pindah sebenarnya. Apalagi ini kita pindah dari Jakarta, Pulau Jawa, kemudian pindah ke Kalimantan, di Kalimantan Timur. Tentu ini butuh sebuah proses yang pasti memakan waktu. Nah ini kalau menurut Bapak, penunjukan Provinsi Kalimantan Timur atau pindah dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan, apa
apakah menurut Bapak sudah tepat Pak sesuai dengan ya skema-skema atau sektor-sektor geografis strategis? Ya, kalau kita keamanan lihat dari sosial dan sisi lain-lain. geografis, tentu karena Kalimantan ini hampir berada di tengah-tengah Nusantara, ya, saya kira memang sudah cocok, sudah tepat. Sekalipun dia kalau kita pilah di mana sebenarnya pertengahan Nusantara itu ada di laut ya, ada di laut antara Sulawesi dan Kalimantan, tapi saya pengambilan tempat di Kalimantan saya kira tentu yang pemerintah pertimbangkan di situ termasuk dalam rangka pengembangan wilayah. Karena kalau misalnya kita ambil misalnya di Makassar itu kan sudah maju. Artinya untuk mengatakan bahwa ini bagian dari pemerataan sudah terlambat. Tapi kalau kita ambil di posisi Kalimantan Timur yang ditunjuk oleh pemerintah, yang disepakati oleh pemerintah ini, saya kira kami dari sisi DPR-nya melihat bahwa ini adalah sesuatu lokasi yang sangat tepat, di mana lokasinya kalau kita ingin mengatakan bahwa masih mentah, masih bisa dikembangkan sesuai dengan desain yang dibuat, dan tidak harus ada yang dikorbankan di situ. Kalau misalnya kita masuk di daerah-daerah yang sudah maju, begitu mau ditata tentu mungkin ada bangunan atau infrastruktur yang harus digeser, harus dirobohkan. Oh, berarti ini lebih Ini bagus kan ya Pak, lebih bagus. Artinya masih murni, sehingga Masih murni. sangat apapun yang kita mau desain itu bisa dilakukan di sana. Ya pemirsa, pembicaraan kita semakin menarik ya terkait dengan masalah pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Nanti kita lanjutkan pada segmen yang selanjutnya. Tetap bersama kami. Pemirsa, masih bersama saya Hilman Hidayat di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Ya, tadi kita sedikit telah membicarakan tentang rencana pemindahan ibu kota, Pak. Jadi kita sedang berada di gedungnya Wakil Rakyat yang biasa rakyat-rakyat menyampaikan aspirasi. Boleh kita sambil duduk, Pak? Oke, boleh. Lebih santai nih, Pak, kita Yap. bicara tentang pemindahan ibu kota. Pak, ketika kita bicara ibu kota, memang kan ya kita pasti melihat contoh-contoh nih, Pak ya. Contoh-contoh dari beberapa negara yang telah berhasil memindahkan ibu kota negaranya, seperti yang kita tahu negara tetangga kita lah Pak, Malaysia yang berhasil memindahkan ibu kotanya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Nah Bapak melihatnya seperti apa sih Pak sebenarnya? Indonesia harus melihat yang mana nih? Ada juga Brazil maupun negara-negara lain yang telah berhasil memindahkan ibu kota. Ya, kalau kita lihat beberapa negara ya sebagai bahan pertimbangan dalam memindahkan ibu kota negaranya, tentu ada yang berhasil, ada yang kurang berhasil. Tapi kalau kita lihat dari rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, yaitu di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pasir Penajam, saya kira kita tidak boleh sandingkan dengan negara-negara lain yang memindahkan ibu kotanya. Kalau kita lihat konsep yang dibangun oleh pemerintah, cuma tadi saya mengatakan bahwa memang butuh waktu. Saya tidak terlalu yakin 2024 kita sudah bisa pindah ke sana. Karena apa? Tentu pertama bukan cuma infrastruktur yang dibutuhkan, sekalipun itu juga bagian awal yang harus disiapkan. Tapi juga harus memindahkan sejumlah manusia yang tentu kalau kita cerita dengan infrastruktur negara, ada ASN di situ. Ada polisi, ada militer yang tentu harus disiapkan infrastruktur dan harus dilihat bagaimana peta untuk pengamanan sebuah ibu kota negara. Kemudian kita lihat bagaimana kira-kira dengan jumlah ASN dan masyarakat yang akan pindah di sana bersama keluarga. Hitung-hitungan kita mungkin ada sekitar 1,5 juta ya masyarakat yang harus pindah apabila sudah full ibu kota negara harus ditempatkan di sana. Mulai dari ASN-nya bersama keluarganya. Di samping itu juga pasti akan diikuti oleh pengusaha-pengusaha yang mungkin menghitung kepentingan bisnisnya di sebuah negara, ibu kota negara baru. Sekalipun konsep awal dari pemerintah ini kan
pusat perekonomian tetap di Jakarta. Ya. Nah, ini kan menjadi persoalan juga, pusat perekonomian dan pusat pemerintahan akan dipisahkan Ya. dengan jarak yang ya lumayan jauh, Pak. Ya, antar pulau. Nah, ini aksesnya juga harus diperhatikan dan tingkat keamanan. Bapak melihat seperti apa nih, Pak? Ya, kalau kita bandingkan di beberapa negara ya, kalau misalnya yang membedakan antara pusat perekonomian dengan pusat pemerintahan kan misalnya di Australia, Sydney Ya. dengan Canberra, Ya. kemudian di Amerika, Washington dengan New York. Artinya memang kalau kita mau mengatakan bahwa harus pisah secara total, tentu tidak. Tentu tidak. Pasti apapun begitu ibu kota negara ini pindah ke Kalimantan Timur, pasti pebisnis yang selama ini ada di Jakarta yang punya kepentingan tentu ingin mendekat dengan pusat pemerintahan. Nah, itu. Pasti dia akan mendekat dengan pusat pemerintahan. Artinya dia tidak mungkin mau kantornya di Jakarta saja, kemudian pemerintah yang harus dia lobby, harus dia masuk ada di sana, perizinan dan lain-lain. Tapi minimal mereka akan membuka cabang, termasuk mungkin kedutaan-kedutaan. Saya sih, pikiran saya kalau misalnya memang ini mau dipercepat, harusnya pemerintah membuka ruang, memberikan lahan kosong kepada masing-masing negara yang mau membangun kedutaannya di sana. Sehingga mungkin yang ada di Jakarta ini menjadi cabang atau mungkin menjadi bukan kedutaannya, tapi kantor-kantor perwakilan yang ada di Jakarta. Atau bisa juga tetap kedutaannya di Jakarta tapi membuka kantor perwakilan di sana. Nah, ini yang menarik kan soal pembiayaan ya, Pak ya, soal anggaran yang dibutuhkan. Nah, ini memang menggunakan APBN tidak terlalu banyak. Ya. Nah, tapi yang jadi menariknya ketika kita pindah ibu kota, aset-aset negara yang ada di Jakarta ini seperti gedung ini, Pak, gedung DPR, kantor presiden, kantor-kantor kementerian. Nah, ini akan digunakan seperti apa nih, Pak, nanti masukan dari DPR? Ya, agar juga bisa apakah membayar nantinya untuk pembangunan di sana atau seperti apa? Ya, memang kita sih berharap jangan sampai ini dipindah tangankan. Ya. Artinya hak kepemilikan itu tetap harus di pemerintah. Tapi kalau mungkin untuk pemakaian atau penggunaan aset, itu yang perlu dipikirkan oleh pemerintah. Misalnya gedung ini, mungkin ada pihak swasta yang mau memanfaatkan karena setelah melihat usahanya harus diapakan. Gedung-gedung DPR ini mungkin ya saya sih yakin ya ada pihak-pihak ketiga yang mungkin punya pikiran bahwa kalau dia memanfaatkan ini di sini tuh mereka bisa semakin maju, semakin meningkat. Nah, ini yang saya anggap memang pemerintah harus menghitung kira-kira aset-aset pemerintah yang ada di Jakarta ini itu skema untuk pemanfaatan ke depan itu bagaimana? Karena pasti ini akan ditinggalkan. Tidak mungkin DPR mau ngantor sini lagi. Tidak mungkin staf DPR mau ngantor sini lagi. Pasti kalau misalnya kita sudah pindah, total akan pindah. Jangan sampai jadi gedung kosong gitu. Jangan sampai ada yang kosong. Itu yang barangkali pemerintah harus membuat skema-skema bagaimana menarik pihak ketiga atau pihak swasta sehingga gedung-gedung pemerintah yang ada di Jakarta ini itu bisa termanfaatkan dan bisa menjadi sebuah nilai ekonomi buat pemerintah kalau bisa membangun di sana. Tapi Bapak yakin nggak sih, Pak, sebenarnya program pemindahan ibu kota ini dapat juga meningkatkan investasi di provinsi-provinsi lain itu? Saya kira pasti ada pengaruhnya. Artinya daerah-daerah penyangga, misalnya kalau kita hitung dia ibu kotanya di Kalimantan Timur, yang paling kena dampak pertamanya itu pasti Sulawesi. Apakah itu Sulawesi Selatan, Makassar, Palu yang dekat-dekat situ. Kemudian ini menjadi sebuah intermediate untuk daerah-daerah yang ada di sebelah timur misalnya, Papua, Maluku dan lain-lain. Sehingga saya yakin lokasi yang ada di sini sangat strategis karena dia berada di sentral Nusantara. Sehingga kalau misalnya dari timur yang selama ini selalu dianggap tertinggal, itu betul-betul bisa mengangkat pertumbuhan di sana. Nah, ini yang jadi menarik lagi adalah ketika ingin memindahkan ibu kota, kita harus merevisi beberapa undang-undang. Nah, DPR ini sudah melakukan upaya apa nih, Pak, terkait dengan ya rencana-rencana pemerintah terkait tentang pemindahan ibu kota? Artinya kan pemerintah secara resmi sudah menyurat ke DPR untuk rencana pemindahan ibu kota dan kita di DPR sendiri sudah membuat pansus untuk melihat rekomendasi yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan pemindahan ibu kota. Jadi belum undang-undangnya, tapi kita mau lihat dulu kira-kira apakah rekomendasi pemerintah untuk permintaan rekomendasi pemerintah untuk pemindahan ibu kota ini kita anggap sudah pas, sudah layak untuk kita bicarakan bersama. Tentu kalau misalnya ini kita sudah sepakati, tentu harus ada aturan, harus ada regulasi. Bagaimana supaya ada undang-undang pemindahan ibu kota itu dari Jakarta ke
Kalimantan Timur. Itu tentu membutuhkan pikiran panjang dari teman-teman yang ada di DPR ini. Nah, kalau menurut Bapak, apa yang harus dilakukan pemerintah saat ini terkait dengan pemindahan ibu kota? Ya, pertama regulasinya memang. Regulasi. Artinya harus ada regulasi yang memberikan kewenangan pemerintah untuk memindahkan itu. Tanpa undang-undang saya kira pemerintah tidak boleh begitu saja langsung mengatakan bahwa saya sudah pindah. Nah, ya. Tidak boleh mengatakan karena presiden sudah mau kemudian tiba-tiba ibu kota negara harus pindah, sudah pindah. Tentu butuh regulasi. Nah, regulasi ini tentu dalam bentuk undang-undang. Undang-undangnya ini yang saya kira memang tentu harus berasal dari pemerintah. Artinya dia harus menjadi inisiatif pemerintah dan mungkin akan dibahas di anggota DPR baru nanti. Nah, terakhir nih Pak, untuk menjawab keresahan dari masyarakat atau masih banyak masyarakat yang mungkin bertanya-tanya, oh jadi gak sih ini sebenarnya ibu kota pindah? Apa harapan Bapak? Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus diyakinkan kepada masyarakat? Ya agar ini tidak menjadi sebuah harapan ya di masyarakat bahwa jadi gak sih sebenarnya ibu kota ini pindah? Kalau untuk kepastian pindahnya negara tentu ini harus melalui regulasi. Tapi untuk mengatakan bahwa langkah awal itu sudah ada. Bahwa pemerintah sudah menyatakan bahwa dia mau memindahkan ibu kota negara, sudah menyampaikan secara resmi kepada DPR. Kita juga sudah menangkap pesannya dari pemerintah itu dengan membuat pansus. Dan saya kira pansus kemarin sudah jalan ke sana untuk melihat informasi yang kami dapat dari anggota kami yang masuk di pansus mengatakan bahwa lokasi yang disiapkan itu betul-betul representatif untuk menjadi sebuah ibu kota negara, tentu dengan konsep pembangunan dan pengembangan yang ada. Karena yang namanya sebuah daerah yang masih perawan, masih baru, tentu memang saya sampaikan tadi lebih mudah untuk kita mengolah sesuai dengan konsep apa yang kita mau bangun dibanding yang memang sudah ada. Nah, di sana katanya masih betul-betul kosong, infrastruktur jalan juga masih sangat terbatas, sehingga kalau mau membangun akses kemana-mana itu sangat mudah, sangat mudah. Ya, pemirsa, itulah pembicaraan saya dengan Bapak Amir Uskara, anggota dari Komisi 11 DPR RI dan juga Banggar DPR RI terkait dengan pemindahan ibu kota. Masih banyak memang yang harus dilakukan, tapi yang paling penting adalah bagaimana menyelesaikan tentang regulasi. Karena ketika regulasi atau undang-undang, peraturan telah ditetapkan, barulah proses-proses terkait dengan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur itu bisa dilakukan. Ada beberapa hal lagi yang harus memang diperhatikan terkait dengan aset negara. Jangan sampai aset-aset dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahkan seharusnya aset-aset negara ini dikuasai oleh negara. Terkait dengan pembiayaan juga akan dikerjasamakan antara negara dengan pihak-pihak swasta. Terima kasih. Oke, terima kasih atas perbincangan kita hari ini. Insya Allah mudah-mudahan bisa nanti memberikan segera berlanjut pengetahuan baru terhadap ke masyarakat Yap. terkait dengan pasti tidaknya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Oke. Ya pemirsa, sampai jumpa. Tetap bersama kami di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.